kalau di Nextart ini kita memang selalu mengedepankan transparansi. Jadi setiap teman-teman yang punya lagu daftarkan ke Nextart, itu semuanya transparansi karena kita bisa buka sistem kita, istilahnya payout atau sistem regulasi internasional royalty yang turun ke kita. Itu memang benar-benar 100% turunnya. Nah, ya saya nggak harus bilang ini salah atau benar, tapi di kita itu memang kita bukain aja. Jadi kalau banyak teman-teman sekarang komposer senior yang datang ke kantor, mereka pengen tahunya itu benar nggak sih lu 100% turunnya dari atas. Benar, nanti dari 100% itu baru dipotong 85% untuk user, 15% untuk Nextart. Jadi fair kan. Nah makanya Mas Rio juga kita ini bisa dikatakan satu pintu semuanya. Mas Rio sebagai artisnya, lalu Captain Klo sebagai productionnya, labelnya, dan kita juga ada di sisi film, ada Nextart-nya, ya pakai video klipnya juga satu pintu kan, sampai ke distribusinya. Dan kita juga di Nextart membuka publishernya, jadi Nextart publisher pun ada. Jadi Mas Rio pun juga otomatis mendaftarkan secara komposer, karena kan dia buat lagu sama lirik kan, lirikusnya, ya mereka daftarkan, dia daftar ke Nextart publisher. Nah jadi dari kita punya satu pintu ini menurut saya sangat bagus untuk kedepannya, karena karya kita sekarang ini kan sudah diakui menjadi aset oleh negara. Ya kan, sudah diakui jadi aset seumur hidup. Jadi sehingga kalau didaftarkan sekarang, ini bukan untuk hari ini, tapi untuk anak cucu. Ketika yang mendaftarkan sudah tiada, ya dia akan turun langsung menjadi asetnya di masa depan ya. Nah cuman masalahnya di sini yang selalu saya pribadi workshop ke keliling Indonesia menyatakan bahwa kita isunya adalah transparansi. Banyak orang yang kok gini ya, kok hasilnya segini doang ya, kenapa ya gitu kan, orang butuh tahu kan. Sampai masalah pajak, karena pajak kan kita nggak bisa main-mainkan, karena ini kan urusan negara. Pajak sekian persen itu harus masuk gitu. Harus jelas. Nah jadi kita nggak ada hidden cost di depan, ya kita kasih tahu dulu, nanti kamu dipotong sekian ya, ini potong ini, nanti hasilnya segini. Tapi payoutnya udah 100% gitu. Nah ini yang banyak dibahas saat ini. Nah kita ada channel YouTube-nya, bisa dibuka di nextart.id, di Instagram juga sama, atau langsung masukkan atau daftar langsung di webnya nextart.id. Karena semuanya itu kita sendirilah yang daftarkan, artworknya, metadatanya, sampai ke audio filenya semua daftarnya sendiri. Jadi yang dilihat analitiknya, dashboardnya dikasih sendiri. Jadi nggak perlu minta-minta ke kita, Mas Rio, saya udah dapat berapa ya bulan ini, lihat aja sendiri. Aja datanya di website. Ya, nanti kalau sudah minimum $30 udah boleh diambil. Berarti kalau misalnya nanti aku punya single nih. Berarti caranya tinggal di websitenya langsung. Tinggal di website. Seandainya masih bingung gitu, tinggal telepon admin kita, nanti dibantuin. Kalau jarak jauh ya, tapi biasanya di Jakarta mereka pengen tahu, karena gini, kebanyakan kemarin kita udah berapa hari kan keliling radio, ada yang langsung bilang, ya memang sih banyak kantornya virtual, tapi ada yang bilang enggak sih, itu fake gitu. Nah kita nggak mau yang kayak gitu ya, kita memang ada kantornya di Menteng, di Jalan Kudus nomor 3, dan sekarang banyak, hampir tiap hari musisi atau komposer itu datang sekedar untuk ngobrol gitu. Sekedar untuk ngobrol, terus membuka wawasan, oh gini loh cara mainnya gitu. Jadi rules of the game-nya tuh jadi jelas, sehingga juga udah nggak ada deg-degan lagi, karena ini kan aset masalahnya. Iya aset sih. Nah cuma masalahnya banyak yang informasi yang masih begini, musisi nih udah masukin, jadi kalau udah dimasukin lagunya tunggu aja pasti sukses. Nah itu yang banyak yang masih salah kaprah ya. Jadi lagu yang udah didistribusikan tetap kita harus menstrategikan masalah marketingnya. Salah satunya adalah konsisten. Jadi si musisi harus konsisten, minimum sebulan sekali harus ada. Kayak Mas Rio Adiwardana ini kan target sebulan 2 bulan keluar. Jadi konsisten, si YouTube, Spotify dan lain-lainnya itu akan melihat itunya, bukan melihat Rio Adiwardananya atau melihat Afgan atau melihat artis yang lain gitu ya, Tulus gitu enggak, tapi melihat seberapa konsistensi. Algoritmanya berjalan. Sehingga kalau itu konsisten, pasti Spotify atau yang lain-lain akan memberikan sesuatu. Fitur-fitur menarik kan, kayak ads-nya atau dilombain playlist-nya dan lain-lain muncul tuh di mana-mana, sehingga itu menjadikan gulungan salju jadi besar. Yang semakin lama semakin besar ya. Jadi besar. Ini menarik banget sih buat para musisi, apalagi di Bandung ya Mas ya. Iya. Di Bandung juga terhitung banyak banget. Banyak banget dan bagus-bagus semua. Iya benar banget. Yang sering kesini juga banyak juga bagus-bagus, cuman emang mungkin mereka belum nemuin
yang cocok aja kali ya, agregator yang cocok buat musiknya mereka. Berarti caranya kayak gitu ya? Kalau ya, ada mungkin saya sedikit kasih info kan, banyak yang free. Kita memang di sini bayarnya cuma sekali 85.000. Nah, 85.000 itu untuk apa? Untuk mendapatkan kode IASRC internasional, standar recording code, sama UPC-nya, Universal Product Code. Nah, untuk mendapatkan itu harus ada biaya 85. Nah, kenapa? Tapi sekali aja. Nah, ibaratnya kalau di tempat lain kayak kita makan nasi kucing nih. Nah, nasi kucing kan harganya murah. Tapi temennya banyak banget tuh. Ya kan? Tempenya, tahunya segala macam. Tusuk-tusukannya satu tusuk. Sehingga konnya banyak. banyak. Ya kan? Nah, kalau kita enggak. Kita mau take down aja semua free. Pokoknya sangat simpel lah. Intinya mendaftarkan itu maksimum 14 hari kerja. Dan kita bisa atur kalendernya. Take down pun juga 14 hari kerja. Jadi nggak perlu tunggu lama-lama. Saya mau take down, nanti 6 bulan lagi baru keluar. Janganlah, kasihan, dan itu aset orang kan. Dan hak ekonomi kalau di publisher, di agregator itu didaftarkan. Jadi banyak hak-hak ekonomi yang bisa diserap atau diambil. Jadi kalau ada kasus pun kita bisa bantu karena sistem berjalan. Gitu. Menarik sih buat semua musisi ya. Jadi semakin semangat nih harusnya ya yang dengerin Action hari ini Expo buat kamu yang lebih detail masuk website-nya aja. Iya, buat nanti dicek aja ya di mana website-nya kalau www.nextart.id. nextart.id. Iya, nextart itu next ya. Next selanjutnya art seni. www.nextart.id. Kamu bisa langsung aja di situ ya. Tapi ngomong soal singlenya Bang Rio nih, tadi kata Mas Rio juga kan kuncinya dari seorang musisi itu harus konsisten ya. Iya, konsisten. Siapapun itu harus konsisten berkarya. Tapi Ojan juga jadi penasaran nih, Bang Rio sebenarnya mulai suka musik itu, mulai nyanyi, mulai lahir. Dari kapan sih? Kalau misalnya ini dari TK pun. Dari TK dari TK sudah maksudnya memang sudah suka musik. Kalau waktu TK kan suka ada drum band kan. Iya. Kebetulan gue mayoretnya. Oh, mayoretnya? Iya. Aneh. Lalu ya beberapa kali ikut festival nyanyi ya, walaupun masih rangkapnya kayak masih sekolah antar sekolah gitu ya. Terus SMP gue udah mulai masuk ngeband. Dan gue main lumayan musik-musiknya kayak Megadeth, Anthrax, Pultura gitu yang kenceng-kenceng lah ya. Terus sampai itu SMA kelas 2 menuju kelas 3 itu gue mulai beralih ke pop. Mulai masuk ke pop. Ya, lalu lulus SMA gue mulai ke rock lagi, balik cuman yang lebih soft gitu. Habis itu melankolis. Mulai ini ya, mulai kan kalau SD semangat banget nih, up mulai capek ya jantungnya. SMP turun lagi, SMA naik lagi karena kan anak SMA biasanya ini ya gelora remaja. Wow gitu ya. Terus di usia dewasa mulai ngerasain melankolis lagi, kisah percintaan yang ngerumit. Kayaknya lebih asik kalau dulu kan hati tuh langsung tusuk aja gitu. Kalau sekarang kayaknya main seset aja. Seset pelan-pelan, dirasain ya, dirasain gimana. Aduh. Terus juga nih project-project yang lagi disiapin sama Rio kedepannya ada apa aja sih? Project kedepannya? Project kedepannya akan ada beberapa. Salah satunya mungkin kayak Rio and Friends. Rio and Friends itu apa tuh? Nanti ada kolaborasi antara aku dengan teman-teman yang sama-sama musisi juga. Mau yang sudah punya karya ataupun belum, itu nanti aku akan pilih yang siapa. Dan kalau mereka bersedia kita bikin kolaborasi. Lalu akan rencana juga akan ada album kedepannya, judulnya albumnya Sisi Lain. Jadi sisi lain dari Rio Adiwardana gimana sih kalau bermusik gitu. Menarik tuh. Jadi penasaran deh. Metal lagi. Jangan kayak channel ya kalau udah sini lagi. Terus juga penasaran nih, Ojan kan berarti dia ini sekarang ada di bawah namanya Cat and Claw ya? Iya. Apakah emang genrenya bakal selalu kayak gini, ballad, pop, atau justru nanti di sisi lain tadi bakal jadi underground? Yang pasti underground enggak.
koplo mungkin. Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Kalau itu kayaknya saya belum terlalu paham. Tungguin aja deh kayak apa. Oke, kita tungguin ya di sini. Berarti sebagai seorang musisi nih ya, yang juga di bawah label Cat and Claw, Rio ini pengen dikenal sebagai musisi yang kayak gimana sih? Pengen lebih dikenal sebagai musisi yang kayak gimana? Kalau gue sih lebih pengennya kenal gue dengan apa yang lo dengar, dengan apa yang lo lihat aja. Oke. Karena basicnya gue orangnya nggak gimana-gimana, nggak ribet, nggak gimana. Gue berusaha untuk bermusik dengan jujur aja. Oke. Berarti bermusik dengan jujur dan pengen jadi seorang musisi yang emang merepresentasikan apa yang didengar sama pendengarnya Bang Rio ya. Betul. Oke. Jangan kemana-mana karena Ojan masih bakal di sini ngobrol sama Bang Rio. Kita di sini bakal main games dikit-dikit. Wow. Semoga seru tetap di sini ya di 90,9 FM Channel Setel Musik Terbaik. Channel 90,9 FM Setel Musik Terbaik masih bareng sama Ojan di sini di segmen terakhir bareng sama Bang Rio dan juga Mas Rio di sini. Bentar lagi kita bakal berpisah mungkin ya, bentar lagi, tapi tenang, kita masih ada ngobrol-ngobrol lah dikit lagi, masih seru-seruan di sini. Karena dari tadi juga asik banget ya. Sebelum kita berakhir nih, Bang pengen nanya juga nih. Ya. Menurut Bang Rio ya, Mas Rio juga boleh jawab, industri musik saat ini lagi berkembang ke arah mana sih? Nah, kalau industri musik menurut aku ya, mau sebagai seorang musisinya, ini K-pop lagi hype banget, masih hype kan sampai sekarang. Oh, Ya, K-pop, K-pop itu masih ini, dan itu nggak salah sih, memang perkembangan musik. Ya. Cuman kadang-kadang kalau boleh sih sebagai musisi Indonesia, kita juga punya musik sendiri. Oke. Jadi kalau menurut aku jangan terlalu larut oleh tren yang sedang ada. Oke. Itu sih kalau menurut aku. Nggak tahu kalau dari sisi distribusinya. Gimana nih Mas Rio? Kalau bicara dari sisi distribusi, sejak pandemi mulai, itu memang bisa dikatakan CEO-nya Spotify pun pernah ngomong gitu, bahwa grow up-nya sangat kenceng banget di digital, karena memang udah dunianya begini, orang dengerin musik itu bukan lewat tape, bukan lewat speaker yang besar gitu, tapi semua lewat handphone. Nah jadi ini perlu kita cermati di Indonesia, bahwa saya selalu keliling, kebetulan saya dosen juga kan, jadi keliling-keliling workshop itu ngeliat anak-anak mahasiswa terutama yang di bidang seni itu banyak sekali karya tapi di laptop. Dia sangat bangga kalau karya gue udah ratusan tapi harus denger di laptopnya dia. Ya kan, ini kan sangat sayang, tapi kalau diomongin kenapa nggak didaftarkan gitu secara resmi, itu apa, ngapain, ya kan, entah nggak jadi apa-apa juga gitu, jadi udah pesimis duluan, nggak pede ya, bisa jadi nggak pede atau yang lain, padahal dunia distribusi atau dunia karya cipta ini sangat luar biasa. Cuman karena pandemi nggak bisa diapa-apain kan, tapi streamingnya orang jalan terus sampai hari ini, dan orang kan nggak dengerin lewat CD lagi hari ini gitu. Jadi karya cipta atau musik sangat tetap berkembang, karena sampai di akhir zaman pun musik tetap selalu ada kan. Sampai ditutup pun zaman ini ya, zaman bumi ini kan tetap ditutupin pakai trompet, berarti ada musiknya juga kan. Tetap ada unsurnya ya, meskipun di akhirat juga ada unsur musik. Nggak bakalan mungkin apapun bisnis mati lah, ekonomi mati, musik tetap berjalan. Sampai akhir zaman. Jadi Indonesia harus tetap punya musik sendiri yang dikatakan Mas Lee. Jadi bikin aja musik atau K-pop, jadi E-pop, E-jazz, atau E-dangdut itu. Jadi ada ininya, ada orang tahu ada fondasinya gitu. Indonesia juga punya musik sendiri dan ternyata emang punya sih. Cuma musiknya bagus-bagus ya. Bagus di daerah itu. Makanya targetnya Next Art sekarang coba dicek deh, itu banyak lagu daerah yang masuk, dari Bitung, dari Minang, dari Batak, dari Manado, semua masuk. Wah, apalagi banyak banget ya suku di kita, budaya di daerah, banyak. Emang harus dieksplor banget ya. Dan dunia online semua bisa mendengar dimanapun berada. Kalaupun di Antartika ada, ya pasti orang dengar di sana. Dengar kalau misalnya bisa. Internet tuh udah di mana-mana sih, udah di dunia.
Ya semoga lah ya musik kita jadi rajanya di tanah air sendiri. Semoga musisi di Indonesia terutama ya, apalagi mahasiswa musik, orang-orang tuh kan kalau ya kebanyakan gitu sih Mas, setuju banget. Temen-temenku juga kalau misalnya yang musisi gitu ya, kadang tuh mereka juga nggak pede. Semoga sih kita yang musik kita di Indonesia gitu kan jadi rajanya di tanah sendiri. Ya, harus dong. Semua masalah kita di dunia ini, ya kan, untuk masalah sedih, masalah senang, segala macam, semua kan obatnya kadang-kadang di musik. Yang tadi kita ngomongin. Bisa membawa suasana. Pelariannya musik itu selalu menjadi pelarian yang nggak pernah disesalin ya. Iya. Pasti healingnya tuh ke musik. Apa lagi coba? Iya. Yang paling aman, yang paling musik emang selalu jadi pelarian, dan semoga ya tadi ya semua musik di Indonesia punya tempatnya sendiri. Dan juga semakin laris ya, semakin didengerin sama warga lokal juga. Amin. Gitu. Indonesia tuh kaya banget ya kalau ngomongin soal musik tuh kaya banget. Sebenarnya tuh kaya sekali. Oh, jadi merinding. Ngomongin ini bisa 40 hari 40 kayak pengajian. Selesai. Aduh, karena kita durasi terbatas, kita langsung masuk ke games aja ya. Wah, harga Boleh Bang Rio dijawab dengan cepat nih. Ya. Waduh. Dengan cepat. Langsung jawab sacet ya. Oke, sacet ya. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama dari games rapid question bareng Bang Rio. Kaos atau kemeja? Kaos. Kenapa? Nyaman. Oke. Baju putih atau baju hitam? Putih. Wah, bener banget sih. Yang aku lihat juga sering banget pakai baju putih di Bang Rio. Lu juga kerja di bidang musik atau kerja kantoran? Musik. Musik, kenapa tuh? Hatinya di situ. Jelas ya, absolutely ya. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Nyanyi diiringin orang atau nyanyi diiringin diri sendiri? Nyanyi diiringin orang. Kenapa? Sebenarnya. Kenapa? Karena takutnya kalau gue ngiringin diri gue sendiri, egonya terlalu tinggi. Oke, biar lebih imbang ya. Oke. Ini lebih ke arah personal sih ya. Oke. Mending diputusin atau mutusin orang? Mending diputusin. Kenapa? Karena gue Ada beban. Karena gue nggak pengen nyakitin. Gue lebih baik gue yang disakiti. Dan ada hikmahnya lagi sebenarnya. Iya. Bisa buat lagu karena sakit hati diputusin orang. Iya nggak sih? Bisa di sebuah karya. Ini bukan bicara tentang apa ya? Oh, kalau gue yang mutusin tapi gue jadi orang berdosa enggak. Cuman lebih pengen kalau gue karena yang udah gue lebih seringnya gue Putusin. Oke. Didoain aja dimain ada nggak? Terakhir nih rapid question terakhir. Ini juga harus ada mikir dikit. Pernah berapa kali patah hati? Atau dari jumlah single yang ini, 9 single ini, 10 apa 9 kali, 10 kali ya? 9 tuh. Berapa kali patah hati? Patah hati sering. Ada banyak lah ya. Ada 8 kali gue patah hati. Tapi ada satu patah hati yang dalam sekali. Apa itu? Sekali gue pernah ngerasa patah hati. Apa tuh? Berapa banyak gue kalau diselingkuhin? Berapa orang? Palingan 2 kan? 2, 1, 25. sama 5 orang. Sama 5 orang. Dan yang 5-nya gue pernah ketemu. Astaga. Cinta terakhir ini gara-gara itu kali ya. Makanya sedalam ini gelap banget apa karena ini. Aduh, takut banget. Sampai 5 orang udah kayak film sih. Itu asli gue bukan ada itu asli. Wow, Ternyata. Dan 5-5-nya pernah ketemu. Dan 5-5-nya salah 2-nya pernah datang di acara ulang tahun gue. Waduh, Bareng sama perempuan itu. waduh, Ya. misi rahasia banget. Gue tahu tapi gue pura-pura nggak tahu. Hihi di depan, tapi tiba-tiba dia pulangnya udah sama yang lain. Asik ya. Wah, asik banget. Mas Rio, tolong, tadi kan ada film, ada platform film, bolehnya diangkat juga. Jadi siapa mesti ilustrasinya? Kan lebih asik kalau misalnya orang itu tahu bahwa kita tidak tahu. Oh iya, Padahal sebenarnya kita tahu. padahal kita
Tapi nggak apa-apa sih, justru jadi pengalaman ya. Ya. Biar nggak kenal lagi tuh, nggak kenal lagi. Tapi asik, pengalaman itu asik. Iya, seru. Setuju. Jadi pelajaran juga ya buat ekspor, hati-hati nih kalau ngadain acara ulang tahun dilihat dulu nih. Iya, datang sama saudara tuh. Yang lu bawa, datangnya sama siapa nih, atau cowok yang lu bawa tiba-tiba mungkin lu udah nunggu di acaranya, tiba-tiba dia mobilnya udah sama yang lain, mungkin si saudara yang ngomongnya adik. Atau zaman sekarang kan pulang pura-pura naik Grab padahal nggak naik Grab. Padahal dia mobilnya sama yang lain. Jadi questioning juga nih. Jadi parno juga. Atau pura-pura naik Gojek, ya kan baru nggak naik Gojek. Jaketnya banyak dijual di mana-mana. Oh iya, bisa dibeli ya. Aduh, jangan-jangan 5 ke 5-5-nya tuh pernah beli ojek online. Aduh, plot twist banget nih. Oke, nanti kabar-kabar ya. Siap. Kalau misalnya bikin event di sini, konser Bang Rio gitu. Kita siap dengerin. Oke, terus juga Ojan juga pengen denger nih lagunya dari Cinta Terlarang, boleh dong dinyanyiin? Boleh, buat gue nyanyi sini ya? Langsung, ya boleh. Penasaran banget gitu dari tadi ngobrolin soal Cinta Terlarang, ini itu, udah kemana-mana gitu. tapi belum dengerin secara langsung Bang Rio nyanyi, gitu. Kita langsung dengerin aja bareng-bareng ya. Kedengeran ya? Ini dia Rio, Cinta Terlarang. Perjalanan cintaku ini sungguh menyakitkan. Ku coba terus berjalan untuk mempersatukan, tapi mengapa di saat ku mencintaimu kini dirimu tak bisa ku miliki. Ku tak bisa meninggalkanmu karena diriku mencintaimu. Tapi kini cinta terlarang yang memisahkan kita. Walau nanti kau bersamaku, dan ku jaga dirimu seutuhnya. Ku memohon pada Ilahi untuk menyatukan cinta kita. Perjalanan cintaku ini sungguh menyakitkan. Ku coba terus berjalan untuk mempersatukan, tapi mengapa di saat ku mencintaimu kini dirimu tak bisa ku miliki. Ku tak bisa meninggalkanmu karena diriku mencintaimu. Tapi
dia dari Bang Rio Adiwardana yang lagunya dan single terbarunya Cinta Terlarang. Wah, gimana itu? Kamu udah ikut galau juga nggak sih? Aku meminta kepada ilahi itu. Yes. Katanya. Harusnya galau sih. Iya. Ini sama Tuhan soalnya. Iya loh. Harusnya sih galau ya. Sedih banget sih jadi. Mana instrumennya juga orkestra, full orkestra, terus juga video klipnya juga tough banget gitu ya. Nih kalau misalnya Extimo pengen dengar yang jelas bisa di request di sini ya di Extimo. Tapi kalau misalnya Extimo pengen dengar nih Bang di mobil gitu atau misalnya dia denger di rumah, harus gimana sih? Bisa didengerin di YouTube, di channelnya Karen Paul. Kalau mau lihat video klipnya, spellingnya CATNCLAW. Lalu bisa juga kalau mau sambil nyanyi-nyanyi di mobil atau nyanyi-nyanyi di kantor atau dimanapun di kampus lah di rumah, bisa di link YouTube aku juga di Rio Adiwardana. Oke. Atau bisa didengerin di semua platform digital, Spotify, Joox, iTunes dan lain-lain, Reso dan lain-lain juga. Terus bisa juga di request di sini. Iya di Extimo. Oke. Di channel di 90,9 FM setel musik terbaik. Dan apa ya yang gue harapin sih minimal suka dengan lagunya, Oke. kenal sama guanya, dan maksud apa yang gue mau sampaikan bisa diterima. Oke, amin. Oke. Sayang banget ya waktu kita terbatas banget. Aduh iya nih. Pengen sih ngobrol lebih lama lagi ya soal single-single dan lainnya, tapi kita harus berpisah hari ini. Iya nih. See you next time. Semoga di single ke-10 nanti mampir lagi ke Bandung ya. Amin. Ke Jawa Amin. Bandung Batu Amin. meskipun macet. Jaga kesehatannya untuk semua pendengar Siap. channel dan semua yang bertugas di channel. Cuaca lagi ekstrim sekali Iya, sekarang. lagi Bandung ya. Buat Expo juga tuh udah diingetin jaga kesehatan loh sama Bang Rio. Buat Bang Rio juga semua kru, Mas Rio juga dijaga kesehatan. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Balik dari Bandung Iya, juga nanti ke pasti. Jakarta. Malam ya. Malam ini kita balik lagi Ya, ke semoga kesehatannya dijaga terus sama Tuhan dimanapun berada. Yang juga mau ke Jawa Timur ya, harus Iya, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, semoga sehat selalu. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Rio, Mas Rio buat pendengar? Udah itu aja, mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa balik lagi ke Bandung dengan dan mampir lagi ke X Channel dan dengan juga acara-acara di sini. Oke. Mas Rio, Bang Rio, terima kasih. Ya, sama-sama. Ojan, thank you ya. Siap, sama-sama. Sukses selalu duduk di sini. Amin, sama-sama. Siap. Sehat selalu pokoknya buat kita semua. Ya, Bye Bang. bye.